Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Isna Mu'alimatul Fitroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendampingi kalian belajar Bahasa Indonesia dengan materi puisi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersemangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba bayangkan terlebih dahulu. Pernahkah kalian ingin mengungkapkan perasaan tersebut melalui rangkaian kata-kata yang indah? Nah, salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan adalah melalui puisi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari puisi, mulai dari mengenal makna denotatif, konotatif, dan makna kiasan. Selain itu, dalam pembelajaran ini kita juga dapat dilatih untuk menuangkan gagasan, pikiran, pandangan, maupun perasaan ke dalam sebuah puisi dengan pilihan kata yang tepat dan penuh makna. Yuk, mari kita simak dan ikuti pembelajaran kita pada hari ini. Capaian pembelajaran kita pada hari ini mampu memahami, mengapresiasi, menganalisis, dan menghasilkan teks puisi sesuai dengan tujuan komunikasi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Selain itu, peserta didik juga dapat menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk puisi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian puisi dengan baik dan benar. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri puisi berdasarkan isi video pembelajaran. Ketiga, menjelaskan kembali tujuan dan jenis-jenis puisi. Keempat, mengidentifikasi unsur pembentuk puisi meliputi majas, kata konotasi, kata berlambang, dan imajinasi. Kelima, menganalisis struktur fisik dan struktur batin pada sebuah puisi. Dan keenam, menyajikan hasil analisis unsur dan struktur puisi secara lisan maupun tertulis dengan bahasa yang baik dan benar. Pasti kalian tidak asing nih, apa sih puisi itu? Dan apa saja makna yang ada di dalam puisi itu? Apa sih istilah dari puisi? Mari kita bahas bersama-sama mengenai teks puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang lebih indah. Apa saja sih ciri-ciri yang ada di dalam puisi? Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kedua, puisi menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Ketiga, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima, pengulangan bunyi baik dalam baris ataupun larik. Rima yang berbunyi dalam puisi yaitu rima a atau AB. Puisi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran yang mendalam. Ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi dimanfaatkan untuk simbolisme
untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam dan kompleks. Keempat, estetika dan keindahan. Puisi seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata. Tujuannya untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Dalam puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Balada merupakan jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Jenis-jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Sedangkan serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Dan yang terakhir, ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi ini dibagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Bentuk penyampaian puisi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama dengan membaca puisi. Sesuai dengan namanya, yaitu membaca puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa yang lisan atau melalui ucapan. Yang kedua yaitu deklamasi puisi. Deklamasi puisi berarti menyampaikan puisi secara lisan, namun dengan cara melakukan luapan kejiwaan, bisa disertai dengan gerakan tangan maupun dengan kaki. Pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Pada musikalisasi puisi dapat mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Sedangkan pada dramatisasi puisi, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki keselarasan supaya lebih nikmat saat didengar. Unsur pembentuk puisi terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna, tidak sebenarnya. Kata itu biasanya mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Yang ketiga, kata-kata berlambang. Maksud dari kata berlambang ini mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu misal seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud dari tertentu. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan. Yang keempat, imajinasi dalam puisi. Imajinasi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi.
Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa atau mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Struktur dalam puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama yaitu struktur fisik. Struktur fisik merupakan unsur pembangun puisi yang bisa dilihat dan diamati secara kasat mata. Terdiri dari tipografi, bentuk perwajahan puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi, dan bentuk huruf yang turut memberikan kesan visual sebelum dibaca. Diksi, pemilihan kata yang tepat dan cermat agar menghasilkan keindahan dan makna yang mendalam. Selanjutnya yaitu imaji. Imaji yaitu susunan kata yang mampu memancing panca indera, pembaca seolah-olah benar-benar melihat, mendengar, atau merasakan. Selanjutnya yaitu bahasa figuratif atau majas. Gaya bahasa kiasan untuk menciptakan efek tertentu atau untuk mempermudah kalimat. Yang selanjutnya yaitu kata konkret. Kata konkret yaitu penggunaan kata-kata yang lebih nyata agar pembaca bisa membayangkan objek tertentu dengan jelas. Struktur yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin pada puisi merupakan gagasan dan emosi penyair yang tersirat di balik untayan kata. Semisal tema, gagasan ide pokok atau topik utama yang menjiwai keseluruhan isi puisi. Rasa, ungkapan ekspresi, sikap, atau perasaan penyair terhadap suatu masalah yang dituangkan ke dalam tulisannya. Nada, sikap penyair dalam pembaca yang bisa berupa nada menggurui, santai, menyindir, atau berempati. Amanat, pesan, nasihat, atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Baik semuanya, beberapa materi puisi sudah dipaparkan dengan jelas. Kali ini beberapa penugasan yang terdiri dari kegiatan 1, 2, dan 3. Setelah menonton video pembelajaran tersebut, coba kerjakan soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, tuliskan kembali pengertian puisi menurut pemahamanmu sendiri. Yang kedua, sebutkan apa saja ciri-ciri dari puisi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan struktur fisik dan struktur batin dalam puisi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya terdapat 1 contoh dengan teks puisi karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Hujan Bulan Juni. Bacalah puisi berikut dengan jelas, dengan saksama, dan pahami isinya. Kemudian, identifikasikanlah terkait dengan tema, amanat, diksi yang menarik, majas yang digunakan, dan imaji yang terdapat dalam puisi. Kemudian, tuliskan kesimpulan materi mengenai hal-hal yang telah kamu pelajari dari video pembelajaran kali ini. Sebagai video penutup pembelajaran kali ini, coba buatlah sebuah puisi sederhana dengan tema alam, keluarga, dan persahabatan. Terdiri atas 2-3 bait. Dengan menggunakan minimal 1 majas dan 2 kata konotatif. Lalu, baca dan buat puisi tersebut dalam bentuk rekaman video dengan durasi 1-2 menit dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang lebih baik. Dengan adanya penugasan ini, kita tidak hanya mengukur pemahaman konsep, tetapi kita sebagai pengajar juga melatih keterampilan menganalisis dan menghasilkan karya puisi yang sesuai dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 ini. Baik, itu saja video pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.